Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Murniati SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kepulauan Selayar. Nah, hari ini saya akan melakukan aksi nyata penyebaran pemahaman tentang budaya positif bersama kepala sekolah dan rekan-rekan guru di TK Negeri Pembina Benteng nomor 25 Kepulauan Selayar. Tapi sebelum itu, yuk kita intip dulu sekolah tempat saya mengajar. Cekidot. Nah, itu dia tadi videonya. Sekarang, yuk lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat-Nya jualah serta nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini guna tiada lain dan tak bukan untuk mendengarkan sharing dari CGP Angkatan 8 teman kita Ibu Murniati SPD. Dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Dan untuk lebih berkahnya acara ini, marilah kita membuka acara kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, arahan dari Ibu Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Benteng atau yang mewakili, kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati calon guru penggerak Angkatan 8 Ibu Murniati SPD. Yang saya hormati rekan-rekan guru dari TK Negeri Pembina Benteng nomor 25 Kepulauan Selayar. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa duduk bersama di sini untuk mendengarkan beberapa materi yang akan dipaparkan oleh calon guru penggerak teman kita Ibu Murniati SPD. Salam dan salawat
Tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita dari alam gelap gulita ke alam yang terang menderang seperti saat ini. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih banyak telah menyempatkan diri untuk duduk bersama di sini untuk mendengarkan beberapa materi yang akan nanti dipaparkan oleh Ibu Murniati SPD. Saya selaku kepala sekolah di sini yang mewakili kepala sekolah karena beliau tidak sempat hadir di tengah-tengah kita, sangat berterima kasih dan sangat bersyukur dengan adanya kegiatan ini. Nanti akan kita adakan sharing atau bertukar pendapat tentang materi budaya positif ya, materi budaya positif yang akan dibawakan oleh nanti Ibu Murni. Ini juga sebagai motivasi untuk kita semua. Semoga kedepannya akan ada lagi penerus calon guru penggerak di angkatan 10, karena pada saat ini sudah terbuka pendaftaran di angkatan 10. Semoga teman-teman sekalian bisa mendaftar di angkatan 10 supaya kita jangan patah semangat, tetap semangat, jangan menyerah. Mari kita sama-sama mendaftar. Bagi yang punya kesempatan silahkan buka PKB-nya, kita mendaftar calon guru penggerak di angkatan 10, karena di angkatan 8 masih ada 2 teman kita yang menunggu, yaitu kepala sekolah dan saya sendiri nanti akan maju juga, dan semoga di angkatan 10 juga ada teman kita 1, 2 atau 3 orang yang bisa lolos di angkatan 10 untuk kita menambah ilmu. Kemudian nanti Bu Murniati akan memaparkan materinya tentang budaya positif supaya kita bisa sharing nanti, dan mungkin ada umpan balik dari teman-teman kita. Nanti kalau misalnya ibu-ibu guru ada yang bertanya, silahkan bertanya Bu terkait dengan budaya positif, karena budaya positif ini bisa kita terapkan di sekolah kita di TK Negeri Pembina Benteng nomor 25 Kepulauan Selayar. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini, dan permohonan maaf dari kepala sekolah kepada Ibu CGP, Ibu Murniati, karena pada hari ini tidak bisa berkenan hadir karena satu dan lain hal. Saya kira itu saja yang bisa sampaikan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili. Kami ucapkan banyak terima kasih. Acara selanjutnya sharing dari teman CGP kita, Ibu Murniati SPD. Kami persilahkan dengan hormat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murniati SPD, CGP Angkatan 8 dari Kepulauan Selayar. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada rekan-rekan atau teman-teman yang lain yang sempat hadir di tempat ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat ini guna sharing tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman di modul 1.4 tentang budaya positif. Baiklah, kita akan langsung ke materi. Modul budaya positif. Budaya positif itu ya tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun,
tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun kehidupan anak-anak maka diperlukanlah budaya positif. Budaya positif itu yaitu nilai-nilai dan kebajikan atau kebiasaan yang di sekolah yang berpihak pada anak agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dengan kata lain, budaya positif itu biasa kita artikan dalam kehidupan sehari-hari adalah pembiasaan yang positif yang kita terapkan pada anak-anak. Bukan hanya pada anak-anak, kita saja sebagai pendidik itu harus membiasakan budaya positif di lingkungan kita. Kita dahulukan, kita harus memberi contoh dari kita sendiri sebagai pendidik, akhirnya kita bisa memberikan dan menjalankannya kepada anak didik kita sendiri. Konsep utama budaya positif itu adalah perubahan paradigma belajar. 2. Disiplin positif, kebutuhan dasar manusia. Motivasi perilaku manusia. Restitusi posisi kontrol guru, keyakinan kelas. Segitiga restitusi. Dalam modul budaya positif, kita belajar dengan perubahan paradigma. Dalam membangun budaya positif di sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan mereka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitannya dengan kontrol guru terhadap siswa, dan kontrol gurunya itu juga merupakan dengan kata lain itu disiplin positif. Disiplin positif itu berasal dari kata makna disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Platon. Disiplin juga membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Disiplin juga membudayakan kita menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, apa makna disiplin? Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai yaitu nilai kebajikan, sikap seperti manusia yang merupakan tujuan nilai yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Budaya positif itu kita harus membutuhkan kebutuhan dasar manusia, dan kebutuhan dasar manusia itu berbeda-beda. Ada cinta, kasih, dan diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Pandangan kita itu setiap orang itu berbeda-beda. Kita masuk pada perilaku manusia yang memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Ada perilaku motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Motivasi eksternal itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Sedangkan motivasi internal yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya.
Nah, dalam perilaku manusia itu ada perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu bersifat secara tiba-tiba. Hukuman itu bersifat juga satu arah. Hukuman juga berupa hukuman fisik atau psikis. Dan selanjutnya kita ke konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana sesuai aturan. Konsekuensi juga selalu memonitor. Konsekuensi itu terencana sesuai aturan. Konsekuensi juga bersikap guru monitor. Konsekuensi juga membuat murid dibuat tidak nyaman. Sedangkan restitusi itu yaitu proses menciptakan murid untuk memperbaiki kesalahan. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah, dalam menghadapi segitiga restitusi itu kita sebagai guru memerlukan 5 posisi kontrol guru. Dan posisi kontrol guru itu yaitu sebagai penghukum, sebagai pemantau, sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah, dan sebagai manajer. Dalam posisi kontrol guru itu, dalam kehidupan sehari-hari di sekolah itu kita harus menjalankan yaitu yang namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, itu keyakinan kelas itu yang akan menjadi aksi nyata saya di kegiatan selanjutnya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, itu berbeda antara keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yang kita sepakati bersama-sama antara guru dan anak. Sedangkan peraturan-peraturan itu biasanya hanya sepihak, yaitu guru saja yang menciptakan apa itu aturan-aturan yang harus disepakati oleh anak-anak. Itulah bedanya antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, tidak perlu banyak agar mudah dipahami, diingat dan dilaksanakan, melibatkan seluruh warga sekolah. Dalam menyusun keyakinan kelas, maka kita diperlukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yaitu merupakan suatu proses yang berupa dialog yang dijalankan oleh orang tua atau guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Membutuhkan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 4, yaitu cinta, kasih atau diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Sebelum melanjutkan acara selanjutnya, ibu-ibu, untuk kita melangkah ke materi yang selanjutnya agar suasana kita semakin bersemangat, kita laksanakan breaking dulu ya ibu-ibu. Setuju? Kita mulai ya. Breakingnya, kalau bilang saya pagi berarti ibu tebus 1. Kalau dibilang 2, kalau siang berarti 2. Sudah paham ibu-ibu kapasiti? Ya, tebus malam. 3. Berarti ibu-ibu belum fokus. Ya, diulang. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam, tepuk siang. Ada yang salah, kalau ada yang salah kena hukuman ya.
itu validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan keyakinan. Sebenarnya itu segitiga restitusi itu sudah setiap hari kita lakukan, cuma kita saja yang tidak tahu, ibu-ibu. Contohnya saja, biasa anak-anak melakukan kesalahan, nah kita panggil anak-anak. Kalau validasi tindakan itu kita meminta anak-anak apakah anak-anak itu masih mau melakukannya atau tidak. Itu namanya menstabilkan identitas. Berbuat salah itu manusia, berbuat salah itu hal yang biasa, tidak ada manusia yang sempurna. Dalam membuat kesalahan, prinsip teori kontrol itu membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah yaitu teori kontrol setiap perilaku merupakan upaya yang memenuhi kebutuhan. Kamu pasti melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, padahal kamu bisa melakukannya lebih dari itu. Banyak ini yang bisa dia lakukan validasi tindakan, bukan saja ini. Misalkan anak-anak ditanya, mengapa nak kamu melakukan itu? Apa alasannya? Banyak itu kata-kata yang bisa dimasukkan di dalam validasi tindakan. Mengapa nak? Mengapa kamu melakukannya? Apa tujuannya? Kenapa? Misalkan Ibu Suci, kenapa Ibu Suci melakukan itu? Pasti ada alasannya. Itu namanya validasi tindakan. Dan menanyakan keyakinan, menanyakan keyakinan itu apa yang telah kamu langgar. Kamu ingin menjadi seperti apa? Menurutmu kelas ideal itu seperti apa? Dari kita masing-masing sebagai pendidik, bagaimana cara kita bisa menanyakan keyakinan kepada peserta didik. Penerapan budaya positif bagi guru merupakan suatu keharusan. Seorang guru hendaknya selalu merefleksikan posisi kontrol guru pada dirinya sendiri, dapat mewujudkan budaya positif yang menciptakan murid-murid berkarakter mandiri dan bertanggung jawab. Sekian materi yang telah saya sampaikan tentang budaya positif, dan acara selanjutnya kita kembalikan ke moderator. Demikianlah sharing dari teman CGP kita Ibu Murniati SPD, kepadanya kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya siapa tahu ada teman-teman yang ingin bertanya atau sharing, mungkin bisa bertanya kepada Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya mau bertanya. Saya lihat dari PPT Ibu tadi ada teori motivasi perilaku manusia sehubungan dengan budaya positif. Mungkin kita butuh penjelasan yang lebih banyak lagi disertai contoh budaya positif. Terima kasih. Atas pertanyaan yang diberikannya. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dengan kata lain itu disiplin positif. Budaya positif itu juga bisa diartikan dengan kata lain disiplin positif, yaitu kemampuan memerintah diri sendiri
dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Adapun contoh budaya positif mengenai motivasi perilaku manusia yang ada di lingkungan sekolah kita, misalkan anak-anak membuang sampah pada tempatnya. Nah, perilaku positif yang anak lakukan itu, maka terdapat motivasi eksternal dan juga motivasi internal. Dari motivasi eksternal, anak dapat mendapatkan imbalan atau apresiasi dari gurunya. Sedangkan motivasi internal itu anak bisa menghargai diri sendiri dari anak untuk menjadi anak yang cinta lingkungan dan menjadi contoh bagi teman-teman lainnya. Itulah motivasi eksternal dan contoh motivasi eksternal dan motivasi internal. Nanti Bu, bagaimana? Ibu Rahmi sudah mengerti penjelasan saya? Sudah. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Silahkan ibu-ibu, siapa lagi yang ingin bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Selanjutnya saya persilahkan untuk Ibu Base, teman kita Ibu Base lain SPD AUD, untuk memberikan pertanyaan seputar tentang budaya positif. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebagaimana yang Ibu paparkan tadi, di modul 5 ada saya lihat mengenai posisi kontrol guru. Di sini kami ingin lebih mengetahui tentang apa yang tertera di PT Ibu, yaitu penghukum, pemantau, teman, pembuat merasa bersalah, dan manajer. Saya minta supaya Ibu bisa menjelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kontrol guru sebagai Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Wasit. 5 posisi kontrol guru yaitu sebagai penghukum, pemantau, teman, dan pembuat merasa bersalah sebagai manajer. Nah, 5 posisi kontrol guru itu misalkan ketika guru berbuat sebagai penghukum, bisa saja itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir dan sebagainya. Itu sebagai bentuk penghukum. Kemudian sebagai pembuat orang merasa bersalah, misalkan guru berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam, namun posisi kontrol guru itu bisa juga sebagai penghukum, dan pembuat merasa bersalah ini merupakan perilaku kontrol negatif. Adapun untuk perilaku kontrol positif yaitu sebagai teman, pemantau, dan manajer. Guru sebagai teman itu membuat beberapa hal yang akan menyenangkan bagi murid. Guru sebagai pemantau itu bersifat menghitung dan mengukur pembuatan murid di sekolah. Kemudian guru sebagai manajer itu berbuat seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti pertanyaan-pertanyaan kepada murid. Seperti penjelasan saya. Terima kasih atas penjelasan dari Ibu Murniati, dan kepadanya saya ucapkan terima kasih. Setuju Bu dengan pendapat saya? Ya, kita lanjutkan dengan pertanyaan
pertanyaan berikut. Siapa lagi yang mau bertanya? Ibu-ibu masih ada pertanyaan? Ya. Saya persilakan kepada Ibu Andi Kurniawati, SPD AUD. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun yang ingin saya tanyakan di sini yaitu tadi sekilas di PPT Ibu saya lihat ada di bagian bawah itu ada segitiga yang saya lihat di situ yang bentuknya tentang posisi kontrol restitusi. Iya. Mohon pencerahan Ibu. Saya lihat di situ ada keyakinan-keyakinan. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Andi Kurniawati tentang segitiga restitusi dan contoh-contohnya. Segitiga restitusi merupakan suatu proses yang berupa dialog yang dijalankan oleh orang tua atau guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini sebenarnya bukan hanya di sekolah yang kita lakukan, tapi di rumah juga itu bagus dilakukan, Bu. Nah, adapun tahapan segitiga restitusi itu yaitu validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dan menstabilkan keyakinan. Nah, adapun contoh-contohnya akan saya paparkan di dalam video aksi nyata demonstrasi kontekstual saya. Nah, silakan ibu-ibu simak dulu videonya. Kasus yang saya akan paparkan itu tadi langkah-langkahnya yaitu ibu guru menstabilkan identitas dengan mengajukan pertanyaan. Langkah 1. Sedangkan langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, yaitu menganalisa penyebab permasalahan dengan mengetahui alasan anak untuk melakukan kesalahan. Langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Salah satu keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati adalah saling menyayangi teman. Mereka akan mencari solusi sendiri dari permasalahan mereka.
kita lanjut ke video kasus berikut ini. 1. Ainun merupakan salah satu siswa kelompok B2 di TK Negeri Pembina Benteng nomor 25 Kepulauan Selayar. Pada saat jam istirahat, Ainun bermain seluncuran bersama anak-anak yang lain. Di waktu bermain seluncuran, Ainun bukannya naik lewat tangga, tetapi lewat seluncuran dan menghalangi anak-anak yang lain yang ikut bermain seluncuran bersama. Nah, validasi tindakan yang saya ambil, saya mengajak Ainun masuk ke kelas dan menanyakan beberapa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Misalkan saya menanyakan kepada Ainun, nah Ainun tadi itu bermain apa? Bermain luncuran. Nah, caranya bermain luncuran Ainun itu lewat apa? Lewat tangga atau lewat luncuran? Nah, Ainun itu menjawab lewat luncuran, Ibu Guru. Kenapa? Nah, itu namanya menanyakan keyakinan kelas. Nah, kenapa Ainun melakukan perbuatan itu? Mengapa Ainun melakukannya dengan cara naik di seluncuran bukan di tangga? Nah, Ainun, apakah Ainun ini perbuatannya salah atau tidak? Nah, Ainun menjawab, ya salah Ibu Guru. Nah, kalau begitu, kalau Ainun sudah tahu apa itu perbuatannya salah atau tidak, nah, apakah Ainun masih ingin memperbaiki atau masih mau melanjutkan? Nah, Ainunnya menjawab, ya tidak Ibu Guru. Nah, itu namanya menanyakan keyakinan kelas yang kita sepakati. Nah, selanjutnya mari kita simak dengan video yang kedua, kasus yang kedua. Video kasus kedua yaitu Akil merupakan salah satu siswa kelas A2 di TK Negeri Pembina Benteng nomor 25 Kepulauan Selayar. Saat susu kemasannya Akil minum telah habis, Akil membuang sampahnya sembarangan. Namun setelah diberikan arahan, Akil pun langsung memungut kembali sampahnya lalu dimasukkan ke tempat sampah. Nah, dengan cara menstabilkan validasi tindakan itu, saya mengajak Akil masuk ke ruangan dan mengajaknya berdiskusi. Nah, ini keyakinan kelas yang saya lakukan, menanyakan Akil, apakah Akil tadi membuang kemasannya itu di tempat sampah tidak? Nah, Akil menjawabnya tidak Ibu Guru. Kenapa Akil melakukannya? Dia cuma menggeleng-geleng. Karena itu anak itu memiliki karakter yang berbeda. Nah, pemahamannya itu tentang membuang sampah itu belum stabil. Nah, saya menanyakan lagi, kenapa Akil membuangnya? Dia menggeleng. Nah, Akil masih mau melakukannya tidak? Nah, Akil menjawab itu hari, tidak Ibu Guru. Nah, kalau begitu nanti kalau ada sampahnya Akil lagi, mau dibuang di mana? Dia menjawab di tempat sampah Ibu Guru. Nah, bagaimana? Akil setuju tidak? Kalau nanti dengan perbuatan yang baik itu, kalau membuang sampah itu di tempat sampah, ya dibilang, iya setuju Ibu Guru. Bagaimana Akil? Masih mau melakukan itu atau tidak? Akil menjawab tidak Ibu Guru. Baiklah. Nah, mau jadi anak pintar Akil. Nah, Akil juga menjawab iya Ibu Guru. Nah, kalau Akil mau jadi anak pintar, berarti Akil harus membuang sampahnya di mana? Di tempat sampah. Nah, itulah tindakan saya yang lakukan dengan dua kasus tentang segitiga restitusi. Bagaimana? Apakah Ibu paham dengan penjelasan saya atau masih ada yang perlu diperbaiki? Terima kasih Ibu pemateri. Ya,
kasih atas penjelasannya Ibu pemateri. Videonya sangat bagus saya lihat dan menginspirasi sekali. Dan untuk jawabannya juga saya bisa simpulkan bahwa restitusi itu mungkin proses perbaikan ya. Iya. Jadi ya, restitusi itu sudah saya simpan di saya bahwa restitusi adalah proses perbaikan dari tindakan anak didik kalau kita, karena kita kan PAUD. Ya. Nah, terima kasih Bu Guru. Saya sangat puas dengan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk Ibu Andi Kurniawati atas pengertian yang sudah dijelaskan tadi. Apakah terkait dengan materi saya yang paparkan tadi tentang materi budaya positif, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau apa? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Masih ada yang belum dimengerti? Ya, silakan Ibu Andi Ardianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Ardianti. Kita apa yang dapat diprogramkan untuk dilaksanakan di lembaga kita? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan atas nama Ibu Andi Ardianti. Memberikan contoh-contoh budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita ini. Nah, datang tepat lebih awal sebelum anak-anak datang ke sekolah. Itu menjemput anak-anak di depan dengan senyuman. Anak membiasakan mencium tangan ibu gurunya. Anak-anak juga diberikan penjelasan tentang menyimpan sepatu di ras sepatu. Memberikan pembiasaan anak-anak menyimpan tas pada tempatnya. Pembiasaan yang selanjutnya yaitu diajarkan anak-anak cara membuang sampah di tempatnya. Banyak sekali ibu-ibu budaya positif yang bisa kita terapkan di dalam lingkungan kita sehari-hari. Nah, apakah ibu-ibu setuju dengan apa yang saya paparkan tadi tentang contoh-contoh budaya positif? Apakah dengan penjelasan saya tadi itu Ibu Andi Ardianti sudah paham atau setuju dengan pendapat saya? Bagaimana Bu? Sudah setuju. Nah, selanjutnya terkait dengan pembiasaan atau budaya positif yang kita lakukan di sekolah ini, apakah teman-teman atau ibu-ibu yang lain ada semacam budaya positif yang biasa diterapkan di sekolah ini? Apakah ada teman-teman lain pendapat dari teman-teman guru yang lain tentang budaya positif? Ya, kita berbagi pengalaman ini tentang budaya positif, Bu. Terima kasih. Di sini ada kebiasaan kami di kelas yang ingin saya jelaskan di sini atau saya tanyakan sebenarnya di sini. Apakah ini termasuk kebiasaan positif atau bagaimana? Kebiasaan kami biasanya kami membiasakan kepada anak supaya membudayakan kata tabe apabila berjalan di depan orang yang lebih tua. Ya. Bagaimana? Apakah itu termasuk budaya positif atau bagaimana? Mohon penjelasan Ibu. Terima kasih. Bagus sekali Ibu tentang pendapat Ibu tentang kata tabe. Kata tabe. Apakah ada pendapat yang lain tentang budaya positif? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sebetulnya setuju sekali jika kata tabe dimasukkan, tapi itu khusus untuk kita sendiri di Selayar mungkin atau di daerah Makassar kata tabe. Nah, untuk lebih umumnya mungkin kita bisa kata permisi atau bagaimana di kesepakatan keyakinan kelas, karena kan kita bermacam-macam suku di sini, tidak semuanya asalnya dari Makassar atau ada orang asli Selayar. Nah, terus yang selanjutnya kalau misalnya untuk budaya positif, saya
sharing-sharing juga dengan teman ini, kira-kira apakah praktek salat atau praktek wudhu itu bisa dimasukkan di budaya positif, karena itu untuk keagamaan. Jadi apakah bisa dimasukkan? Karena kalau menurut saya tidak bisa dimasukkan kalau saya. Tapi kalau menurut Ibu pemateri bagaimana kira-kira? Demikian. Akan menjawab tentang pertanyaan dari Ibu Andi Kurniati tentang praktek salah itu apakah masuk sebagai budaya positif dengan pembiasaan di sekolah. Itu tergantung dari kita masing-masing setempat. Karena di materi saya itu yang saya dapatkan dulu itu di diskusi di LMS itu banyak ya CGP yang lain yang mengatakan kalau budaya positif itu bisa juga dimasukkan dengan praktek salat. Nah, contohnya kan anak-anak membiasakan anak-anak itu menjalankan salat 5 waktu sehari. Anak-anak juga bisa diajarkan di sekolah cara berwudu. Misalkan anak-anak itu cara berwuduknya itu kan masih ada yang belum misalkan kita mengambil air wuduk itu membiasakan antri. Jadi bisa langsung dibudayakan itu sifat antri dalam dalam mengambil air wuduk, Bu. Nah, tergantung dari pemahaman kita masing-masing apa yang bisa kita masukkan tentang budaya positif. Nah, itu yang dimasuk di asinkronus dulu itu memang ada yang mengatakan praktek salat itu masuk di budaya positif, ada juga yang tidak. Bagaimana Ibu? Apakah setuju bagaimana dengan ibu-ibu yang lain? Apakah Ibu setuju dengan memasukkan budaya positif itu tentang praktek salat atau tidak? Nah, ibu-ibu, apakah ada yang beranggapan apakah ada tanggapannya tentang budaya positif itu tentang praktek salat? Apakah bisa dimasukkan atau bagaimana dengan pendapat Ibu? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu Materi. Saya sudah mendengarkan tadi tentang bisa atau tidaknya. Jadi maksudnya bisa dilaksanakan, bisa juga tidak. Tapi pemahaman saya untuk budaya itu, kalau kita lihat pengertian budaya itu artinya kerap dilakukan, dilaksanakan. Nah, untuk pengertian saya di PAUD, untuk praktek salat itu biasa kita laksanakan 1 kali dalam 1 minggu. Nah, makanya saya tidak pernah berinisiatif untuk memasukkan praktek salat dalam budaya positif di kelas saya, khusus di kelas saya ini. Nah, kalau saya lihat di internet, saya beberapa kali buka-buka internet, Bu, sehubungan dengan budaya positif yang muncul di situ cuman saya malu jika saya tidak datang terlambat, saya malu jika membuang sampah, saya malu, ada beberapa di situ yang kalau tidak salah ada 15 poin. Itu kita bisa buka-buka di budaya positif grup penggerak. Saya pernah buka itu. Nah, itu makanya saya bertanya tadi apakah dimasukkan atau tidak. Karena kan untuk budaya itu artinya kerap dilaksanakan. Jadi mungkin pengertian saya yang setiap hari dilaksanakan. Begitu anak-anak datang, budaya positif apa yang ada yang langsung dilaksanakan saat anak datang ke sekolah, pas di depan sekolah, budaya apa itu yang dia tampilkan di depan gurunya. Nah, itu begitu dia masuk di dalam kelas, apa yang dia laksanakan, apa yang dia buat kegiatan, dia simpan sepatunya di rak sepatu, dia simpan tasnya di rak. Nah, itu sudah budaya positif bagi saya, karena itu sering dan bahkan setiap hari dilaksanakan oleh anak-anak. Makanya saya menanyakan kembali ke Ibu Pemateri, kira-kira praktek salat itu kalau di di status grup penggerak ini atau di modul yang kita dapatkan, apakah bisa dimasukkan atau bagaimana? Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Afwan, terima kasih. Terima kasih atas tanggapan yang diberikan oleh Ibu Andi Kurniawati. Mungkin ini akan menjadi bahan diskusi saya nanti pada pertemuan bersama dengan CGP yang lainnya, dan saya akan mendiskusikan tentang praktek salat yang akan dimasukkan ke dalam budaya positif, dan hasil diskusi yang saya lakukan bersama CGP akan saya paparkan kembali di sini. Nah, apakah bisa masuk atau tidaknya tentang praktek salat itu? Apakah ibu-ibu sudah paham dengan materi yang saya sampaikan atau masih ada? Bagaimana ibu-ibu? Iya Bu, kami meskipun bukan 100% kami paham, tapi ada banyak ilmu yang kami dapatkan terkait materi budaya positif, dan semoga ada lanjutannya nanti ya, apa yang Ibu dapatkan nanti di materinya di CGP nanti bisa kita diskusikan bersama di sini supaya kami juga bertambah ilmunya yang belum bisa masuk di calon guru penggerak. Terima kasih Bu atas penyampaiannya. Nah, untuk acara selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Demikianlah sharing ilmu dari teman kita Ibu Murniati SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 8 yang membahas tentang budaya positif. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas sharing ilmunya. Dengan berakhirnya sharing ini, maka berakhirlah pula serangkaian acara kita. Baiklah, untuk mengakhiri acara kita, maka kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah aksi nyata saya mengenai penyebaran pemahaman budaya positif. Sekarang lanjut lagi ke video keyakinan kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di kelas mana? Kelas B2. Iya, masih
aturan yang harus kita sepakati bersama dengan ibu guru dan anak-anak semuanya. Paham? Nah, kegiatannya hari ini apa? Buat apa? Kesepakatan kelas. Ayo bilang. Membuat apa? Kesepakatan kelas. Nah, lihat ini gambarnya ibu guru. Nah, gambar apa ini? Ini gambar apa ini? Berdoa. Nah, berdoa sebelum belajar. Anak-anak itu kalau mau belajar kita harus berdoa dulu. Anak-anak setuju tidak? Kalau kita sebelum belajar atau sebelum melakukan sesuatu kita harus berdoa dulu. Setuju tidak? Setuju. Pintar supaya ilmu yang didapatkan itu bermanfaat dan masuk di apa? Di akal pikiran. Nah, ini gambar apa ini? Bersih-bersih. Membereskan mainan. Setuju tidak kalau kita habis bermain? Ini seperti ini. Ini gambar apa ini? Orang yang bermain dan ini yang di dalam ini banyak sekali mainannya yang berhambur-hambur. Nah, bagus tidak dilihat? Tidak. Jadi anak-anaknya suka itu kalau habis bermain biasanya diapakan itu mainannya? Dibereskan atau dirapikan. Setuju tidak kalau habis main kita bereskan mainannya? Setuju. Pintar. Nah, ini ibu guru yang sedang menerangkan. Anak-anaknya harus tertib mendengarkan pelajaran. Ini gambar apa ini? Gambar. Ini ibu gurunya menerangkan. Anak-anak yang lain tidak mendengarkan. Ini perbuatan baik tidak? Patut ditiru tidak? Ini anak yang mendengarkan. Ini contohnya ini anak yang mendengarkan ini baik ditiru tidak? Baik. Kalau seperti itu tertib mengikuti pelajaran itu, setuju tidak? Jadi artinya kita sepakat tertib mengikuti pelajaran. Setuju tidak? Iya. Nah, ini. Ini. Gambar apa ini? Membuang sampah di tempatnya. Kalau ini banyak sampah. Kalau yang berserakan tak? Bagus tidak dilihat? Tidak. Suka tidak? Tidak.
ke belakang dulu sayang. Ya. Siapa lagi yang mau? Satu. Ya, ayo ambil Tina. Yang mana disetujui sayang? Ayo ditempel. Maju dua orang, maju ya, maju sayang. Nah, maju. Itu banyak itu. Sorry. Ya. Pokoknya iya, ya ganti-gantian ke saya nak ya itu. Ya, ayo silakan. Ganti-gantian ke Dina ya. Iya, itu Dina. Iya, dapat semua. Ini ya, silakan ditempel. Iya, dapat semua gilirannya. Ya,
Demikianlah video aksi nyata saya. Berikut keyakinan kelas. Semoga dapat menjadi inspirasi dan pengembangan diri ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.